Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5120 sampai bab 5122. Sepertinya kau sudah memperhitungkan semuanya. Chen Ping tersenyum pahit. Tentu saja, jika aku tidak merencanakannya dengan matang, apakah aku berani datang kepadamu secara membabi buta? Master Pavilion Tianyuan menyeringai. Tapi dengan semua perhitunganmu, ada satu hal yang terlewatkan. Tatapan mata Chen Ping menyala saat ia menatap Master Pavilion Tianyuan. Oh, apa yang terlewatkan? Tanya Master Pavilion Tianyuan dengan bingung. Kamu tidak memperhitungkan apakah aku akan meledakkan diri. Saat dia berbicara, aura dalam diri Chen Ping mulai melonjak liar. Seluruh tubuhnya membengkak seperti balon. Chen Ping, jangan gegabah. Melihat ini, Huo Jingjing dan Mo Qingyun buru-buru mencoba membujuknya. Huo Xiao juga terkejut, tidak dapat memahami mengapa Chen Ping, tanpa melakukan apapun, memilih meledakkan dirinya. Master Pavilion Tianyuan pun ikut terkejut, tak menyangka Chen Ping begitu berani. Jika aku meledakkan diri, apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Chen Ping menantang Master Pavilion Tianyuan. Huo Jingjing dan Mo Qingyun juga mulai menyalurkan aura batin mereka, bersiap untuk meledakkan diri juga. Kalau Chen Ping tewas karena meledakkan diri, mereka pun tidak akan bisa bertahan hidup. Hal ini membuat Master Pavilion Tianyuan tercengang, tidak mampu menahan serangkaian ledakan diri. Jangan impulsif, aku tidak bilang aku harus membunuhmu, kata Tuan Pavilion Tianyuan kepada Chen Ping. Kau ingin dua peti mati dari reruntuhan kuno itu? Tanya Chen Ping. Tuan Pavilion Tianyuan mengangguk, benar, asal kau memberiku dua peti mati yang kau peroleh dari reruntuhan kuno, aku akan segera pergi. Mengenai kau yang membunuh Tianqi dan Tetua Tong, aku tidak akan melanjutkannya. Lagi pula, para jenius dan Tetua Pavilion Tianyuan kami tidak terbatas pada mereka berdua saja. Melihat jawaban dari Master Pavilion Tianyuan, Chen Ping menahan auranya. Jika kau mengatakannya lebih awal, bukankah ini akan lebih mudah? Tanpa ragu sedikit pun, Chen Ping memanggil dua peti mati dan meletakkannya di hadapan Master Pavilion Tianyuan. Melihat peti mati yang dihiasi ukiran rune yang mengalir, mata Master Pavilion Tianyuan berbinar penuh kegembiraan. Namun, kesiapan Chen Ping untuk menyerahkan peti mati membuat Master Pavilion Tianyuan waspada terhadap kemungkinan tipuan. Aku belum membuka kedua peti mati ini, dan aku juga tidak punya sarana untuk membukanya, jadi peti-peti ini tidak berguna bagiku. Menukar dua peti mati tak berguna dengan nyawaku, menurutku itu adalah kesepakatan yang adil. Chen Ping menyadari kekhawatiran Master Pavilion Tianyuan, lalu menjelaskan. Mendengar penjelasan Chen Ping, Master Pavilion Tianyuan tersenyum tipis dan dengan santai menyimpan kedua peti mati itu. Dendam kita sudah terbayar. Setelah berbicara, Master Pavilion Tianyuan melambaikan tangannya dan seketika menghilang bersama bawahannya. Melihat Master Pavilion Tianyuan pergi, Chen Ping menghela napas panjang lega, tetapi gelombang pusing hampir membuatnya terjatuh. Tubuhnya telah mencapai batasnya dan dia harus pulih sesegera mungkin. Jaga aku akan pergi ke menara untuk memulihkan diri. Setelah memberikan instruksi, Chen Ping memasuki menara untuk menyembuhkan dirinya. Saat ini di puncak utama Pavilion Tianyuan,
diselimuti kabut abadi, bangunan paviliun dibangun di sepanjang pegunungan, memancarkan aura kuno dan hikmat. Ketika Master Paviliun Tianyuan kembali bersama belasan kultivator berpakaian hitam, para murid inti Paviliun Tianyuan sudah berdiri dengan hikmat di gerbang gunung, menantinya. Namun, wajah sang guru tidak lagi menunjukkan kewibawaan seperti biasanya, malah menunjukkan kegembiraan yang tak tertahankan. Dua peti mati dengan rune kuno di lengan bajunya tampaknya menyimpan harta karun yang mampu membentuk kembali keseimbangan langit kedua. "Guru, Anda kembali." Seorang tetua berambut putih melangkah maju. Tatapannya tanpa sadar tertarik ke peti mati di tangan sang guru. Pembalasan dendam untuk Tianci dan Tetua Tong, kita akan membahasnya nanti. Tuan Paviliun Tianyuan melambaikan tangannya. Suaranya diwarnai dengan kegembiraan yang tertahan. "Sampaikan perintahku, tutup area inti Paviliun Tianyuan, tidak seorang pun boleh mendekat." Dia bergegas menuju tempat peristirahatannya yang terpencil, gua jurang tersembunyi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Pintu masuk gua itu diselimuti oleh beberapa lapis pembatasan yang hanya dapat diakses oleh sang guru pada waktu-waktu normal. Di dalam gua jurang tersembunyi, aura abadi begitu pekat hingga hampir mencair, dan dindingnya dipenuhi mutiara bercahaya yang tak terhitung jumlahnya, menerangi ruangan seterang siang hari. Master Paviliun Tianyuan melambaikan tangannya untuk menghilangkan batasan di pintu masuk, dan dengan hati-hati meletakkan kedua peti mati itu di panggung batu giok di tengah gua. Tulisan-tulisan di permukaan peti mati itu berkelap-kelip di bawah cahaya mutiara, memancarkan hawa dingin yang menakutkan, seakan-akan berdenyut samar dengan kehidupan. Harta karun reruntuhan kuno. Tuan Paviliun Tianyuan menggosok-gosokkan tangannya, matanya berkilat penuh keserakahan. Anak itu, Chen Ping, tidak tahu apa-apa. Menukar harta yang tak ternilai harganya dengan nyawanya, benar-benar bodoh. Dia pernah mendengar bahwa reruntuhan kuno seringkali berisi artefak dewa yang menentang surga atau ramuan abadi yang dikubur bersama orang mati. Kedua peti mati yang menyeramkan ini pasti menyimpan harta karun yang menakjubkan. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menyalurkan kultivasinya sepanjang hidupnya, menekan kedua telapak tangannya ke tutup salah satu peti mati yang diukir dengan pola burung phoenix yang rumit. "Buka untukku." Auranya mengalir deras ke dalam peti mati bagaikan air pasang, dan rune-rune itu tiba-tiba meletus dalam cahaya merah yang menyilaukan. Tutup peti itu mengeluarkan suara berderit, perlahan bergeser ke satu sisi. Bau darah pekat yang memuakkan langsung memenuhi udara, bercampur dengan aura pembusukan dan kedengkian, menyebabkan sang guru secara naluriah mundur. Sambil menahan rasa tidak nyamannya, dia mengintip ke dalam. Peti mati itu tidak berisi emas atau permata, tetapi mayat wanita yang mengenakan jubah phoenix compang-camping. Wajah mayat itu berwarna hitam kehijauan, rambutnya yang kusut meliuk-liuk seperti ular, dan kukunya yang hitam dan tajam berkilau. Meskipun telah meninggal selama berabad-abad, matanya tetap terbuka lebar, dipenuhi racun dan keengganan. Yang lebih aneh lagi, tubuhnya belum membusuk sepenuhnya. Ada sesuatu yang tampak menggeliat di bawah kulitnya, dengan gumpalan kabut hitam keluar dari pori-porinya. Ini mayat berdarah. Wajah Master Paviliun Tianyuan berubah drastis. Mayat berdarah adalah entitas jahat kuno yang memakan darah vital, dan kebencian mereka yang masih ada setelah kematian mampu mengendalikan pikiran orang yang masih hidup. Dia hendak mundur dan menyegel peti mati itu ketika bibir mayat yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan taring-taring putih yang mengerikan.
Awan kabut merah darah yang terlihat jelas keluar dari mulutnya, melesat langsung ke wajah sang guru. Bahaya! Pupil mata sang guru mengecil saat ia buru-buru memanggil perisai besi hitam. Namun, kabut merah darah, seolah hidup, menembus perisai itu, langsung masuk ke dalam alisnya. Kesadaran yang menusuk tulang menghantam pikirannya, seolah-olah jiwa-jiwa yang penuh dendam menjerit. Penglihatannya menjadi gelap, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Hampir bersamaan, peti mati lainnya yang diukir dengan pola naga mengeluarkan suara bang yang memekakkan telinga dan tutupnya terbang sendiri. Mayat laki-laki berjubah naga compang-camping muncul. Wajahnya ganas, dipenuhi urat-urat mayat berwarna merah darah, dan lubang seukuran mangkuk di dadanya memperlihatkan jantung yang masih berdetak, diselimuti kabut hitam. Dia membuka matanya, memperlihatkan rongga berwarna merah darah tanpa pupil. Raungan sunyi terwujud sebagai gelombang sonik, membuat seluruh gua jurang tersembunyi berdengung. Mayat laki-laki itu mengulurkan telapak tangannya yang layu, meraih udara. Energi spiritual dalam tubuh sang guru melonjak tak terkendali, mengalir ke dalam dua peti mati. Kabut merah darah dari mulut mayat perempuan itu terus membanjiri kening sang guru, sedangkan jantung hitam mayat laki-laki itu dengan panik melahap kekuatan hidupnya. Aduh, sang guru mengeluarkan raungan kesakitan, jelas merasakan kesadarannya sedang terkikis. Keinginan keras milik mayat-mayat berdarah mengambil alih. Tubuhnya mulai mengalami perubahan yang mengerikan, separuh wajahnya berubah menjadi hitam kehijauan, tertutup urat-urat mayat, kukunya memanjang dan menajam, separuhnya lagi memerah dengan semburat merah yang tidak alami, kulitnya menjadi sehalus kulit wanita. Suaranya juga menjadi ambigu, beralih antara geraman laki-laki yang dalam dan jeritan perempuan yang melengking. Hahaha, akhirnya kita melihat cahaya hari lagi. Suara setengah laki-laki setengah perempuan keluar dari mulut sang guru, diwarnai kegilaan karena bertahan hidup dari bencana. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kedua mayat berdarah itu perlahan bangkit dari peti mati, diselimuti kabut hitam, melayang di udara. Mantan Master Pavilion Tianyuan telah menjadi boneka mereka, tatapannya kosong, namun tubuhnya sekarang memancarkan aura mengerikan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu adalah puncak dari alam dewa abadi, hampir menyentuh kekuatan dewa bumi. Hanya semut Pavilion Tianyuan, sang master yang setengah laki-laki dan setengah perempuan itu mengangkat kepalanya, tatapannya menyapu para tetua di luar gua jurang tersembunyi yang merasakan gangguan dan mencoba untuk mengganggu. Ikuti kami untuk menghancurkan aula Asura. Kerusuhan di Pavilion Tianyuan tidak berlangsung lama. Ketika murid inti menerobos masuk ke gua jurang tersembunyi, mereka hanya menemukan dua peti mati kosong dan guru mereka dalam wujud setengah laki-laki dan setengah perempuan. Auranya begitu menakutkan hingga mencekik. Tanpa penjelasan apapun, sang master yang setengah laki-laki dan setengah perempuan itu melambaikan tangannya, dan puluhan kultivator berpakaian hitam, seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat, terbang ke langit bersamanya, langsung menuju kekuatan besar lainnya di surga kedua. Saat ini di aula Asura. Sejak membiarkan tetua agung pergi, sang Tianyang dirundung keraguan pada dirinya sendiri. Dia tidak yakin apakah keputusannya benar atau salah. Ayah, apakah ayah masih memikirkannya? Tanya Sang Lan sambil mendekatinya. Sang Tianyang menghela napas. Lan apakah menurutmu ayahmu kejam
dengan paksa memisahkan pasangan yang sedang jatuh cinta. Aku, Sanglan, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Dia merasa ayahnya telah bertindak terlalu jauh dan tidak seharusnya bertindak seperti itu. Dengan banyaknya wanita di surga kedua, mengingat status dan kekuatan ayahnya, dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan. Mengapa harus memisahkan pasangan yang saling mencintai dengan paksa? Saat itu, aku masih muda dan nekat. Aku harus memiliki orang yang aku cintai. Tapi sekarang, aku tahu aku bertindak terlalu jauh. Itulah sebabnya aku membiarkan Tetua Agung pergi. Jika dia kembali untuk membalas dendam, aku mungkin tidak akan melawan. Sang Tianyang mengakui kesalahan masa lalunya. Ayah, itu sudah berlalu, jangan berlarut-larut. Ayah harus fokus berkultivasi dengan tenang. Kata Sanglan. Baiklah. Sang Tianyang mengangguk, lalu bangkit dan kembali berkultivasi. Namun pada saat itu, kabut merah darah tiba-tiba bergejolak hebat di atas Asura Hall. Bau darah, bahkan lebih pekat dari kabut, menyerang indera mereka. Sang Tianyang berdiri di panggung tinggi sebelum pintu masuk aula, mengerutkan kening saat menatap Cakrawala. Sanglan, di sampingnya, langsung menghunus senjatanya, mencengkeram pedang penyapu darah dengan erat, urat nadinya yang seperti darah berdenyut gelisah. Ayah, siapa yang datang? Aura ini sangat kuat. Sang Tianyang menggelengkan kepalanya dengan serius, tidak yakin dengan sumber aura ini. Sebelum kata-katanya memudar, puluhan bayangan hitam menerobos awan, melayang di atas Asura Hall. Yang memimpin mereka adalah Master Pavilion Tianyuan yang setengah laki-laki dan setengah perempuan, diselimuti kabut hitam. Separuh wajahnya berwarna hitam kehijauan dan ganas, separuh lainnya lembut dan cantiknya tidak wajar. Matanya tidak menunjukkan emosi, hanya kegilaan merah darah. Sang Tianyang, suara setengah laki-laki dan setengah perempuan itu bergema di langit, campuran nada maskulin dan feminin yang mengerikan. Serahkan kristal darah Asura, atau aula Asura akan dimusnahkan hari ini. Pupil mata Sang Tianyang mengecil. Kristal darah Asura? Apa yang kau inginkan darinya? Dan bagaimana kau bisa menjadi monster ini, bukan manusia atau hantu? Kristal darah Asura merupakan harta karun suci aula Asura yang terbentuk dari jantung dewa Asura kuno saat ia jatuh, dipenuhi dengan kekuatan pembantaian tak terbatas yang hanya bisa digunakan oleh master aula berikutnya. Meskipun Pavilion Tianyuan dan aula Asura tidak pernah berhubungan baik, kristal darah Asura tidak berguna bagi Pavilion Tianyuan. Mengapa harus memintanya sekarang? Terlebih lagi, Master Pavilion Tianyuan di hadapannya memiliki aura di puncak alam Lose Immortal, bahkan diwarnai dengan kekuatan seorang Earth Immortal. Bersambung.